Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ta'arudul adillah, bahwasanya ta'arudul adillah atau pertentangan antara dua dalil itu bisa jadi dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah jika dua-duanya adalah dalil umum. Yang kedua adalah jika kedua-duanya adalah dalil yang khusus. Maka sekarang dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk yang ketiga dan keempat dari ta'arudul adillah tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Nah, wa in kana ahaduhuma amman wal akharu khassan, jika salah satu dari dua dalil itu itu adalah dalil yang umum, wal akharu khassan, dan dalil yang lain yang satu lagi itu adalah dalil yang khusus, maka bagaimana hukumnya? Fayakhussul ammu, maka yang umum itu fayukhassul ammu, maka yang umum itu ditakhsis bil khasi, dengan dalil yang khusus. Contohnya katakhsisi hadis sahihain fi ma saqatis sama'ul ushru bi haditsihima laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqatun kama taqaddam. Contohnya seperti hadis yang ada dalam sahihain, Rasulullah SAW bersabda, "Fima saqatis sama'ul ushru." Pertanian yang hujannya itu berasal dari langit, maka zakatnya adalah 10%. Yang itu berarti semua pertanian, mau banyak ataupun mau sedikit, pokoknya zakatnya segitu. Namun batasan hukumnya, cakupan hukumnya dibatasi oleh hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah." Tidak ada di bawah 5 wasak itu kewajiban zakat. Nah, berarti hadis yang pertama yang fi ma saqatis sama'ul ushru, pertanian, segala macam pertanian yang airnya berasal dari langit, itu berarti zakatnya 10%, itu hanya berlaku bagi pertanian yang hasilnya melebihi dari 5 wasak atau sekitar 6 kintal, sebagaimana yang sudah dibahas dalam video-video yang lalu. Nah, jadi yang di bawah itu tidak mendapatkan hukum, baru yang di atas dari itu barulah itu mendapatkan hukum. Inilah salah satu bentuk dari takhsis, yaitu ketika dua dalil bertentangan, satunya umum, yang satunya khusus, maka yang umum ini ditaksis oleh yang khusus, dibatasi cakupan hukumnya oleh yang khusus. Nah, lalu kemudian bentuk yang keempat adalah wa in kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin. Jadi kalau misalkan di setiap dalil tersebut ada sisi umumnya dan juga ada sisi khususnya, maka hukumnya bagaimana? Fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Maka setiap keumuman yang ada dalam dalil yang satu itu ditaksis oleh oleh kekhususan yang ada di dalil yang lain. Hukumnya seperti itu. Fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma, maka ditaksislah siapa keumuman dalil dari salah satu di antara mereka bi khususil akhar, dengan kekhususan dalil yang ada pada dalil yang lain. Nah, contohnya bi ayyumkinu dzalika, jika itu bisa dimungkinkan. Misaluhu hadisu Abi Dawud wa ghairihi. Contohnya seperti hadis Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjusu. Jika air itu mencapai 2 kula, maka ia tidak akan berubah menjadi najis. Ma'ah hadis Ibnu Majah wa ghairihi,
dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Air itu tidak akan berubah menjadi najis, tidak akan berubah menjadi najis karena sesuatu hal, illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali jika suatu yang masuk ke dalam air itu bisa merubah baik baunya atau rasanya atau launi atau warnanya. Nah, gitu. Dua dalil ini yang pertama dan ini yang kedua, itu sama-sama memiliki keumuman di satu sisi dan kekhususan di sisi yang lain. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli beliau menyatakan, fal awwalu, hadis yang pertama ini yang di atas ini, nah yang ini itu khasun bil qullataini wa amun fil mutaghayyiri wa ghairihi. Nah, hadis pertama kan bilang gini, idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Jika air itu mencapai 2 kullah, maka dia tidak akan menjadi najis. Ini khusus karena airnya itu tidak semua air, tapi airnya itu adalah air yang berada di atas 2 kullah. Kalau di bawah 2 kullah berarti enggak. Nah, itu kan berarti khusus. Kata air itu kan umum. Bisa air banyak atau sedikit. Nah, di dalam hadis ini, yang dimaksud dengan air adalah air yang banyak saja. Air yang sedikit enggak masuk ke dalam hadis ini. Nah, itu kan berarti dalilnya dalil khusus. Cuma, pernyataan bahwasannya fa'innahu la yanjusu, bahwasanya air jika lebih dari 2 kullah itu tidak menjadi najis, ini adalah umum karena bisa jadi air itu berubah atau tidak berubah. Nah, Rasul di sini tidak menjelaskan airnya berubah atau enggak berubah, pokoknya fa innahu la yanjus. Begitu kan? Namun dalil yang kedua wasani, dalil yang kedua yang ini al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mi wa launi. Itu khasun fil mutaghayyir wa amun fil qullatain. Nah, yang kedua ini khasun fil mutaghayyir. Jadi dalilnya itu kan maknanya air itu tidak akan menjadi najis kecuali jika berubah ini baunya, rasanya atau warnanya. Nah, berarti di sini sisi khususnya mana? Sisi khususnya adalah bahwasanya perubahan itu hanya terjadi jika ada perubahan warna, rasa atau bau. Nah, khususnya tuh di situ. Jadi kan pokoknya tidak berubah menjadi najis kecuali kalau misalkan intinya berubah gitu. Jadi khosun fil mutaghayyir, jadi khosnya ada di sini. Karena menjadi najis kan bisa dengan berbagai macam cara. Tapi ternyata sama Rasul dikhususkan menjadi ini aja tandanya. Perubahannya adalah di sini. Nah, namun kata alma di sini itu adalah lafaz umum. Tidak membedakan antara air yang banyak atau air yang sedikit. Beda dengan alma di sini, ini kan kata umum. Tapi alma'u di sini ada yang mengikat, yaitu kullatain, sedangkan di sini enggak ada. Maka hukumnya yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Balaghal ma'a kullatain di sini ini yang tadinya umum, maka dia ditakkid dengan ini sehingga makna dari sini al-ma'ul qullatain, air yang 2 kullah itu la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhirnya maknanya jadi seperti itu. Menggabungkan antara 2 hadis yang di atas ini, kesimpulannya akhirnya air yang 2 kullah tidak akan menjadi najis kecuali jika ada perubahan pada warnanya, baunya atau rasanya. Nah, itulah bagaimana 2 hadis tadi yang saling bertentangan antara satu sama lain. Katanya bilang kalau 2 kullah nggak akan berubah menjadi najis, tapi yang satu bilang akan berubah menjadi najis kalau ada perubahan warna, rasa atau bau. Maka 2 hadis ini dikompromikan menjadi kesimpulan satu, yaitu jika airnya 2 kullah dan ada perubahan, maka berubah menjadi najis.
Tapi kalau dua kulah dan tidak berubah, maka tidak menjadi najis. Begitu. Maka fakhusso umumul awwali bi khususis tsani. Maka keumuman yang ada di hadis yang pertama itu ditaksis dengan kekhususan yang ada di hadis yang kedua. Hatta yuhkama, sampai dihukumi bahwasannya bi anna ma al-qullataini yanjusu bit taghayyuri, bahwasanya air yang mencapai banyaknya dua kulah itu yanjusu bit taghayyur, akan menjadi najis jika berubah. Itu. Wa khussa umumus tsani, dan umum yang ada di dalil yang kedua itu ditaksis dengan yang khusus di dalil yang pertama. Hatta yuhkama bi anna ma dunal qullataini yanjusu wa in lam yataghayyar. Sampai akhirnya diambil kesimpulan bahwasannya yang di bawah dua kulah itu akan menjadi najis meskipun ia belum berubah. Gitu. Karena yang di atas dua kulah dikatakan tidak akan berubah menjadi najis, maka hukum berubah menjadi najis itu hanya untuk yang dunal qullataini wa in lam yataghayyar. Begitu. Jadi pembahasan mengenai air dua kulah, kalau misalkan kurang dari dua kulah itu menjadi najis meskipun nggak berubah, sedangkan kalau di atas dua kulah itu hanya menjadi najisnya ketika ada perubahan warna, rasa atau bau. Nah, itu adalah menggabungkan antara dua hadis yang di atas. Hadis yang ini dengan hadis yang ini. Bagian umumnya mengkhususkan, bagian umumnya dari setiap dalil tersebut dikhususkan oleh bagian khusus dari dalil yang lainnya. Gitu. Nah, ini bi ayyumkinu dzalika, kalau misalkan itu bisa dilakukan. Nah, fa in lam yumkin, kalau misalkan tidak bisa dilakukan taksis, ingat-ingat bahwasanya kuning seperti yang saya tulis di atas, kuning itu adalah bagian paling atas, terus kemudian jika dia bercabang maka cabangnya hijau. Kalau yang hijau bercabang maka cabangnya adalah biru. Nah, sama seperti ini, kuning, terus ketika kuning itu bercabang maka cabangnya adalah hijau. Yang pertama, in bi ayyumkin zalika, kalau misalkan itu bisa melakukan taksis maka dilakukan taksis. Fa in lam yumkin, kalau misalkan tidak bisa dilakukan taksis umumi kulli minhuma bi khususil akhar, kalau misalkan taksis saling mentaksis itu tidak bisa dilakukan, maka uhtija ila tarjihi bainahuma fima ta'arada fi, maka dibutuhkan tarjih di antara keduanya. Harus ada yang diunggulkan satu dari yang lain. Fima ta'arada fi, dalam tema yang mereka perselisihkan. Misaluhu hadisul Bukhari. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Wa hadisus sahihain, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu, bahwasanya Rasulullah SAW naha an qatlin nisa. Beliau melarang untuk membunuh wanita. Nah, fal awwalu amun fir rijali wan nisa. Hadis yang pertama ini umum, baik laki-laki atau perempuan, karena di sini ada kata man, yang artinya siapapun. Siapapun yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Siapapun berarti baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi ini khosun bi ahli riddah, karena yang harus dibunuh itu cuma orang yang badala dinahu saja, yang mengubah agamanya. Tapi kalau orang yang tidak mengubah agama, ya kan berarti tidak boleh dibunuh, kan gitu berarti. Nah, wasani khosun bin nisa. Ini anna Rasulullah SAW naha an qatlin nisa. Ini kan berarti Rasul secara khusus melarang wanita itu dibunuh. Begitu. Tapi Rasul tidak membahas mengenai sebabnya tentang pembunuhan wanita. Pokoknya Rasul melarang segala macam bentuk pembunuhan bagi wanita. Gitu. Jadi
Atsani khosun bin nisa, tadi dalil ini khusus untuk wanita, wa amun fil harbiyati wal murtaddat. Dan ini juga umum, wanitanya itu umum. Kan kata wanita, wanita ini bisa dia itu harbi, atau dia itu bisa murtad, atau dia itu muslimah, gitu kan. Nah, maka fata'arada fil murtaddah hal tuqtalu amla. Nah, maka dua hadis ini saling bertentangan, khususnya dalam kasus murtaddah. Kan di sini ahli ridah di sini dinyatakan harus dibunuh. Laki-laki dan wanita yang murtad harus dibunuh. Tapi di sini yang murtad nggak boleh dibunuh. Maka gimana? Harus dicari mana yang diunggulkan dan mana yang ditinggalkan. Maka disinilah dilakukan tarjih. Warrojihu, dan yang rojih di antara dua hadis ini yang menyatakan laki-laki dan perempuan kalau murtad harus dibunuh, sedangkan yang ini wanita tidak boleh dibunuh meskipun dia murtad atau dia kafir harbi. Itu kan? Dua dalil yang bertentangan itu akhirnya ditarjih, diunggulkan satu, yang mana warrojihu annaha tuqtalu. Yang rojih adalah bahwasannya wanita yang murtad itu juga tetap harus dibunuh. Nah, maka di antara dua dalil yang ini, yang diunggulkan itu adalah yang ini. Jadi tetap saja meskipun Rasulullah SAW melarang untuk membunuh wanita, namun jika wanita tersebut murtad, maka dia masuk ke dalam keumuman hadis yang pertama, yang mana Rasul bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Nah, ini kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada pembahasan mengenai ta'arudul adillah dalam bentuk yang ketiga dan keempat. Pada pertemuan video yang berikutnya kita akan membahas mengenai tentang ijma', lalu kemudian mengenai tentang akhbar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.